Hai guys, gimana kabar kalian? Ya, semoga teman-teman semuanya di hari ini masih tetap terus ya. Masih tetap terus selalu bersemangat aktivitasnya dan mudah-mudahan ya segala kesulitan yang kalian hadapi bisa segera terselesaikan. Amin ya. Oke, di video kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya seperti biasanya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah orang inilah yang tak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Wow. Jadi kali ini saya menarik adanya energi ya. Ada seseorang yang nampaknya orang ini tuh tak akan pernah bisa ikhlas ya melepas kamu sampai kapanpun. Jadi di sini kita akan ungkap ya secara detail ya, secara jelas ya. Perlu diingat karena ini sifatnya energi general ya, jadi menyangkut energi orang yang sangat luas. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi bisa teman-teman cat aja ya. Nggak usah ditelepon karena terkadang teman-teman mungkin masih ngerasa bingung ya, banyak sekali panggilan yang tidak terangkat ya, karena memang aku nggak bisa ngebukanya karena aku pakai ini ya WA versi desktop, jadi hanya bisa menerima dalam bentuk pesan teks ya, pesan teks aja. Oke, jadi nggak usah lama-lama guys, langsung saja kita akan mulai ya pembacaan general reading kali ini dengan tema orang inilah yang tak akan pernah bisa melepas dirimu sampai kapanpun. Wow. Menarik, penasaran ya, aku juga ingin tahu, lihat siapa dia orangnya ya. Kita shuffle dulu, kita lihat siapa dia seseorang yang tak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Siapakah seseorang yang tak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun? Oke, saya akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kita ambil ya tentunya energi yang paling kuat di sini. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya akhir-akhir ini sering kamu pikirkan ya. Gara-gara dia sampai-sampai kamu tuh nggak bisa tidur ya, tidur pun nggak bisa nyenyak, makan pun nggak bisa enak gitu, karena kamu ini sepertinya saat ini sedang memikirkan dia ya. Karena memang saya melihat di antara mereka ini akhir-akhir ini nampaknya hilang kabar ya, atau ada sesuatu hal yang membuat diri kamu merasa curiga karena perubahan sikap dia terhadap diri kamu yang tidak seperti biasanya gitu. Karena terkadang orang ini dia selalu memperhatikan kamu ya, dia selalu mengabari kamu duluan ya. Tapi akhir-akhir ini tuh yang membuat kamu sering merasa kesepian ya, sering merasa nggak bisa tidur, makan pun nggak enak ya, karena orang ini banyak berubah. Karena kamu takut ya apabila ternyata di belakang kamu orang ini menyembunyikan orang lain tanpa sepengetahuan kamu. Karena saya lihat di masa lalu tuh kamu dipenuhi dengan rasa trauma ya. Pernah trauma dihianati, pernah trauma disakiti, pernah trauma ditinggalkan pada saat sayang-sayangnya. Sehingga kamu saat ini ketika terjebak dalam situasi cemas, kamu takut apabila trauma kamu ini terulang kembali di saat kamu ini masih belum ya merasa siap merasakan sakit yang sama seperti apa yang pernah kamu rasakan pada saat dulu gitu. Dan di sini saya melihat ya, memang di antara mereka ini saat ini sepertinya sedang menghadapi suatu masalah
ya, sehingga membuat sikap dia jadi berubah ke kamu, ya. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, melainkan ketika orang ini sedang banyak tekanan, sedang banyak masalah yang dihadapi, ya, orang ini jadi fokus ke pemecahan masalahnya daripada ke arah kehidupan cintanya. Tapi buat kamu nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, ya, karena dalam beberapa minggu ini saya melihat dia akan kembali ke kamu, ya, dia akan kembali seperti versi dia sebelumnya. Jadi bagi kamu yang saat ini mungkin merasa dak-dik-dukser, ya, nggak usah tegang, ya. Lebih baik untuk saat ini kamu harus bisa memposisikan diri menjadi support system yang baik, gitu. Karena saat ini sebenarnya, ya, dia nggak minta apa-apa dari kamu, ya, hanya minta rasa pengertian kamu, gitu. Itu udah lebih dari cukup. Karena basically yang saya lihat tuh dia ini tipikal orang yang nggak terlalu banyak nuntut sama kamu, ya. Dia nggak minta ini, nggak minta itu, ya udah gitu, cukup pengertian aja itu udah lebih dari cukup. Dan di mata dia, kamu tuh satu-satunya seseorang yang sangat pengertian banget loh, ya. Dan dari situlah kenapa alasan orang ini tidak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun, gitu. Ya buktinya aja, saya merasa di masa lalu tuh kamu pernah minta putus sama dia. Tapi bukannya dia mengiyakan, justru malah dia berusaha menghalangi niatmu agar kamu tidak meninggalkan dia. Itu tandanya begitu besar, ya, rasa cinta dia terhadap dirimu, ya, begitu kuat, ya, energi perasaannya terhadap kamu, gitu. Jadi untuk saat ini menurut aku kamu nggak perlu panik dulu. Karena di antara kamu tuh ada yang sampai kebakaran jenggot gitu, ya, kayak ngerasa panik. Waduh, nih kenapa nih gitu, ya, nih orang kok sikapnya berubah, nggak kayak biasanya. Apa jangan-jangan dia selingkuh, ya? Apa jangan-jangan dia berbohong, ya? Apa dia punya rahasia yang dia tutupi, ya? Bukan seperti itu, ya. Dia memang sengaja nggak menceritakan masalah ini kepada kamu karena dia tidak mau membebani seseorang yang dia cintai. Jadi selama dia bisa menyelesaikan masalahnya, orang ini akan menyelesaikan sendiri, ya, meskipun tanpa bantuan dari siapapun. Karena dia nggak mau membebani siapapun. Karena orang ini sadar gitu, ya, selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini tuh masih belum cukup membahagiakan kamu. Masa iya gitu, ya, membahagiakan aja nggak pernah, dia mau membebani masalah dia kepada kamu. Dia nggak mau hal itu terjadi. Kayak gitu. Jadi kayak orang yang lebih bisa memposisikan diri gitu. Ya sebenarnya cara dia salah sih, karena bagaimanapun juga sebagai seorang pasangan tuh harus tetap terbuka gitu, ya. Siapa tahu mungkin kamu bisa membantu, ya, atau memberikan solusi jalan keluar, ya. Tapi ternyata dia bukan orang yang karakternya kayak gitu. Jadi ya gimana, ya, kita nggak bisa paksakan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ya udah nggak apa-apa, karena dalam beberapa minggu dia bakal balik kok. Kita lihat lagi, siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Kita akan cek dulu, kita akan lihat, ya, siapa dia seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Menarik, ya, dia kartu Two of Cup. Saya melihat, ya, dia adalah seseorang yang saat ini terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu, ya. Tapi saya merasa bahwa ikatan hubungan antara kamu dan dia ini sepertinya kurang kuat, ya. Komitmennya ini kurang gitu, ya. Bukan karena kamu, tetapi karena dia yang sepertinya kurang bisa memahami apa yang kamu inginkan. Karena terkadang, ya, ada suatu tindakan yang bikin kamu tuh merasa jengkel sama dirinya dia, terutama ketika orang ini tuh dia sangat susah menerima masukan dari kamu. Padahal masukan yang kamu berikan ini, ya, sifatnya masukan yang sangat positif gitu, ya. Mungkin untuk merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Mungkin mengingatkan dia agar dia tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, ya. Ataupun kamu menasihati dia demi kebaikannya. Tapi hal itu tidak pernah dia dengarkan, yang bikin kamu ngerasa jengkel gitu. Karena ketika kamu bersuara selalu, ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi daripada kamu capek menceramahinya, capek menasehatinya, ya lebih baik ya udah gitu, kamu bener-bener bersikap diam gitu, dengan harapan agar orang ini tuh menyadari kesalahannya gitu.
Dan saat ini saya ngerasa tuh antara kamu dan dia sedang perang dingin ya. Sedang perang dingin gitu, sedang diem-dieman gitu. Udah dasarnya dia orangnya pendiam ya, kamu diemin. Ya udah ya. Dia tidak dia pasif ya. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Padahal kamu tuh berharap dengan kamu bersikap diam, ada tindakan yang dia lakukan gitu ya, setidaknya agar orang ini tuh mengakui kesalahannya. Tapi semakin kamu diam, dia semakin dingin, tak bersuara. Ya, semakin tidak berkata apapun. Itu yang bikin kamu ngerasa bingung. Memang saya merasa bahwa orang ini tuh dia orang yang paling nyaman ya untuk diajak bertukar pikiran gitu. Tapi kalau untuk menerima masukan dari orang lain, dia sangat susah gitu. Makanya kenapa gitu, kayak rasanya menjalin hubungan sama dia ini gampang-gampang susah gitu. Karena dia nggak pernah mendengarkan sedikit pun perkataan kamu gitu ya. Dia kayak pengennya itu perkataan dia doang yang didengerin gitu ya. Dan saya melihat ya, meskipun dia orangnya kayak gitu, tapi saya merasa bahwa dia punya harapan besar ya terhadap hubungan ini. Tapi memang tidak dia sampaikan kepada kamu. Jadi kayak ya sudah, yang penting tujuan dia mendekati kamu ini benar-benar punya niat yang sangat baik, dimana dia ingin bersatu ya, ingin bersatu selamanya dengan kamu ya, menjalin sebuah hubungan kecil yang membahagiakan gitu ya, dan bisa sampai ke jenjang yang lebih serius. Itu harapan dia saat ini gitu. Jadi jangan dikira orang-orang yang kayak gini tuh dia bener-bener menyebalkan sih iya, tapi jangan dikira orang-orang kayak gini tuh nggak serius gitu. Ternyata di belakang kamu ya, ternyata alasan dia nggak bisa pisah dari kamu, nggak bisa melepas kamu karena satu hal ya, karena orang ini sangat ingin hidup bersatu selamanya dengan kamu. Aku coba cek lagi di sini ya. Siapa dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Kita cek dulu ya. Oke. Aku tuh ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sejatinya sangat kamu cintai, sangat kamu sayangi ya. Bahkan meskipun orang ini banyak kekurangan ya, tapi kamu tidak pernah memikirkan kekurangan tersebut ya, karena kamu benar-benar mencintai dia pakai hati ya, bukan mencintainya karena kesempurnaannya gitu. Meskipun terkadang orang itu sering datang dan pergi di dalam kehidupan kamu ya, tetapi kamu berusaha sabar menghadapinya meskipun ya rasanya sangat pahit gitu. Karena saya melihat tuh orang ini suka datang di saat dia sedang butuh sesuatu dari kamu ya, entah materi kamu, entah kepuasanmu ya, entah apalah gitu. Yang jelas tuh saya merasa orang ini intens menghubungi kamu ketika dia mengharapkan sesuatu dari kamu ya, tapi begitu dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ya, orang ini sering tidak berkabar ya. Dan orang ini sering banyak alasan gitu, yang bikin kamu ngerasa kamu tuh sebenarnya serius gak sih sama aku gitu. Padahal aku tuh sudah berusaha gitu ya menerima segala bentuk kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Tapi kenapa ya kamu justru membalas ketulusan aku dengan luka yang sangat dalam gitu ya, dengan menunjukkan ketidakseriusan kamu terhadap hubungan ini gitu. Karena semakin dia dibiarkan tuh semakin orang ini tidak menghargai kamu sebagai seorang pasangan ya, dan semakin kamu sabar menghadapinya, orang ini semakin apa ya, dalam artian tuh kayak bukan merendahkan kamu ya, tapi kayak menginjak-injak harga dirimu gitu loh ya. Karena makin diturutin makin melonjak gitu, makin disabarin ya, makin dia juga bertingkah kayak gitu. Sehingga kayak saat ini tuh kamu hanya bisa pasrah gitu ya, karena ya kamu tuh mendekati dia ya, atau tujuan kamu menjalin hubungan dengannya ini benar-benar kayak yang lillahi ta'ala gitu ya, benar-benar dari hati. Tapi kalau kamu ada sesuatu gitu ya yang kamu incar dari aku, ya sudah gitu
ya, kayak kamu tuh hanya bisa pasrah. Karena basically saya merasa di antara kalian tuh memang tipikal orang yang gini ya, intinya tuh kamu nggak lelah berhenti menjadi orang baik meskipun banyak orang-orang yang sering memanfaatkan kebaikan kamu gitu. Yang penting prinsip hidup kamu dalam menjalani kehidupan tuh ya sudah gitu ya. Yang penting kamu niat baik terus sama orang, nggak peduli orang lain berbuat apa ke diri kita. Yang penting kita harus tetap terus ya, selalu berusaha baik kepada siapapun. Itu prinsip yang kamu pegang sampai detik ini. Sehingga kayak ya kamu gak peduli, yang penting kamu udah baik sama dia. Mau dia memanfaatkan, mau dia ada sesuatu, mau dia ada udang di balik batu, ya itu hak kamu gitu. Yang penting aku benar-benar tulus mencintai kamu secara ikhlas ya, tanpa embel-embel apapun kayak gitu. Kita lihat ya, siapa dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Dan saya merasa ya di sini ada energi lain ya. Saya melihat sejauh-jauhnya dia gimana ya, kayak sejauh-jauhnya dia meninggalkan kamu, tapi tetap orang ini sejatinya dia nggak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Karena saya merasa bahwa orang ini masih memiliki ketergantungan hidup yang sangat kuat terhadap kamu gitu ya. Terutama mungkin bagi kamu yang sering ya ngebantu dia secara materi, secara finansial, ataupun membantu dia secara karir gitu. Jadi apapun yang terjadi, orang ini nggak akan pernah bisa meninggalkan kamu gitu. Kita coba cek lagi, kita lihat ya, siapa dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Kita cek dulu. Oke, di sini ada kartu The Lovers ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang sepertinya sangat mencintai kamu ya. Hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga sering sekali menimbulkan perdebatan di dalam hubungan kalian gitu. Sebenarnya orang ini cinta mati sama kamu. Dia tidak akan pernah bisa melepas kamu sampai kapanpun. Hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga membuat hubungan ini tuh tidak pernah gitu ya menemukan ketenangan gitu. Karena menurut aku tuh orang ini masih terlalu berpikir childish ya, masih terlalu berpikir kekanak-kanakan. Terus orang ini masih memikirkan rasa ego dia yang sangat tinggi ya. Ditambah orang ini juga playing victim. Jadi ketika dia ada masalah, dia selalu melemparkan masalah ini ke pihak yang lain, kayak ke kamu gitu. Padahal dia yang berbuat, tapi dia suka nyalahin kamu gitu. Sehingga ya aku merasa di dalam hubungan kamu tuh tidak pernah menemukan ketenangan. Karena ya udah gitu, selalu ada aja keributan yang dia buat ya, karena tingkah lakunya. Terus saya juga melihat ya bahwa apapun yang terjadi ya, orang ini akan tetap ya terikat kuat dengan kamu. Meskipun dia pernah melakukan suatu kesalahan ya, dimana kesalahan itu mungkin dia pernah meninggalkan kamu secara sepihak ya, mungkin dia pernah mengkhianati kamu gitu ya. Tapi tetap ujung-ujungnya dia mencari kamu ya. Dia ingin balik lagi sama kamu ya. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, tapi ini semuanya merupakan garis takdir yang memang harus kamu jalani bersama dia. Tetapi saat ini saya melihat ya, bersyukurlah kamu, karena saya melihat ada di antara mereka ini yang sepertinya menunjukkan perubahan dia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan dia yang dulu. Memang berubahnya nggak signifikan, tapi jika dibandingkan dengan dia yang dulu, jauh lebih bersyukur sekarang. Karena saat ini saya melihat dia udah mulai ya memahami perasaan kamu. Dia sudah mulai sedikit menekan rasa egonya. Dia sudah mulai berusaha belajar mengalah ya. Dan tentunya ini kan kabar yang sangat positif. Itu semua kamu dapatkan hasil dari kesabaran kamu selama ini ya, dalam menjalin hubungan bersama dia. Cuman memang saya melihat tuh ada di antara mereka ini yang mereka ini terkadang tuh masih suka ini ya, masih suka liar. Gimana ya bahasanya?
Jadi kayak dia masih suka liar, masih suka, terkadang tuh dia nggak sadar bahwa dia ini sudah punya pasangan, tapi dari sikap dia, perilaku dia gitu ya, seolah-olah menggambarkan bahwa dia ini pribadi yang jomblo gitu, pribadi yang kayak single gitu, masih suka mungkin main sosmed terus-terusan gitu ya, masih suka tebar pesona sana sini gitu ya. Padahal dia nggak pernah melihat rasa sakit yang kamu rasakan selama menjalin hubungan dengan dia. Ih, nakal ya. Kita cek lagi di sini. Siapa dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Aku tuh melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya baru aja kamu kenal, atau orang ini baru aja masuk ke dalam kehidupan kamu meskipun kamu belum seutuhnya mengenal dia. Tapi semenjak orang ini hadir di dalam hidup kamu, orang ini tuh mampu membawa kenyamanan baru yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Karena saya melihat ini orang tuh bucin banget ke kamu ya, dia benar-benar baper banget sama kamu ya. Dikit-dikit dia selalu perhatiin kamu ya. Sayang, kamu udah makan apa belum? Babes, gimana kabar kamu hari ini gitu ya. Kamu udah makan siang apa belum? Kayak gitu ya. Itu sebagai tanda bahwa orang ini tuh sangat mencintai kamu. Ya memang meskipun kamu sadar bahwa cara dia memperlakukan kamu bisa membuat diri kamu merasa nyaman ya, tapi saya melihat di dalam batin kamu masih belum sepenuh hati mencintainya. Ya, aku tahu bahwa ini semua terjadi karena kamu sering sekali jatuh di tangan yang salah. Sehingga kamu takut gitu ya, nyaman di awal tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Karena sering sekali kamu menghadapi momen-momen seperti itu. Kamu sering berkenalan, iya nyaman di awal gitu, tapi endingnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tapi saya merasa bahwa tidak terlalu tergesa-gesa ya dalam mengambil keputusan merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Meskipun dia bucin sama kamu, tapi kamu jangan langsung percaya sebelum dia benar-benar membuktikan kesetiaannya kepada kamu. Karena kita nggak bisa ya melihat karakter seseorang hanya dengan sosmed ya, hanya dengan pertemuan virtual kalau belum pernah mengenal sisi terdalamnya gitu. Karena bagaimanapun juga untuk mengenal seseorang tuh nggak bisa singkat loh ya. Terkadang kita yang sudah berumah tangga saja, kita masih merasa kesulitan ya untuk mengenal pribadi pasangan kita masing-masing gitu. Jadi jangan main-main untuk urusan masalah jodoh gitu, karena jodoh itu adalah teman hidup satu kali selamanya ya. Makanya di saat ini gitu kamu harus bisa benar-benar mengamati ya, memantau dia gitu ya, memantau kepribadiannya, memantau sifat baiknya dia, memantau sifat buruknya dia. Karena jangan pernah mencintai seseorang dari sisi positifnya ya, cintailah seseorang dari sisi negatifnya. Karena apabila kamu mampu mencintai dia dari kekurangannya, maka suatu saat kamu akan terkagum-kagum ya sama sisi kelebihannya. Tetapi sebaliknya, jika kamu mencintai seseorang hanya dari sisi kelebihannya saja, maka suatu saat kamu akan kecewa ketika melihat satu kali keburukannya. Jadi saran dari aku, ya menurut aku tuh jangan dilihat sisi baik-baiknya dulu. Lihat deh ya kebusukan dia dulu gitu. Lihat sisi negatif dia dulu gitu ya. Baru setelah itu kamu akan melihat ya bahwa di balik sisi keburukan dia ternyata orang ini masih ada sisi baiknya. Jadi kayak gitu. Justru malah terkadang orang-orang yang terlihat manis-manis di depan ya itu buahnya pahit. Justru malah yang terkadang terlihat asam-asam di awal, buahnya akan manis. Kayak gitu. Terus saya juga merasa bahwa orang ini tuh dia rela mengorbankan segalanya demi kamu ya, asalkan kamu tidak menyakiti perasaannya. Karena orang ini gak bisa dikhianati, orang ini gak bisa dibohongi ya. Sekali kamu berbohong, sekali kamu berkhianat, maka jangan salahkan dia apabila orang ini gak bisa menerima kata maafmu gitu. Karena menurut aku ya dia masuk ke dalam hidup kamu ini gak main-main. Dia benar-benar serius gitu, benar-benar ingin berkomitmen kayak gitu. Dan saya akan coba lihat ya. Saya akan lihat
Bagaimana kondisi dia saat ini ya? Bagaimana energi kondisi dia saat ini? Bagaimana kondisi energi dia saat ini? Bagaimana kondisi energi dia saat ini? Bagaimana kondisi energi dia saat ini? Kita cek dulu. Sebenarnya saat ini ada seseorang yang kangen banget ya sama kamu, karena mungkin sudah cukup lama kamu dan dia tidak pernah bertemu gitu. Tetapi apa boleh buat gitu, karena adanya pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan ya, sehingga dia berharap bahwa kamu bisa bersabar dulu ya sampai orang ini memiliki waktu untuk bisa datang menemui kamu dan melampiaskan rasa rindu dia terhadap dirimu. Karena yang kangen ini nggak cuma kamu aja ya, yang kangen sama kamu ini dia gitu ya. Jadi kayak nggak cuma kamu aja nih yang ngerasa kangen ke dia, maksud aku seperti itu ya. Dia pun juga ngerasa kangen sama kamu gitu. Tapi ya saat ini tuh dia masih belum punya banyak waktu. Jadi dia berharap bahwa kamu tuh saat ini bisa sabar dulu ya. Sabar tuh buahnya manis kok. Kayak gitu. Terus saya juga melihat ya, di sini ada juga di antara mereka ini yang sebenarnya mereka sangat ingin berkomunikasi dengan kamu, terutama bagi kamu dan dia yang saat ini sedang terjebak dalam situasi saling diam gitu. Dia sebenarnya ingin memulai komunikasi dengan kamu ya, tapi dia sadar gitu ya bahwa mungkin kamu tuh sifatnya itu ngambekan, kamu tuh orangnya tuh kayak sangat susah memaafkan gitu. Makanya orang ini tuh kayak masih merasa ketar-ketir ya untuk memulai menghubungi kamu. Sebenarnya dia kangen gitu, pengen segera berkomunikasi ya, ingin segera saling sapa kayak gitu. Tapi dia takut gitu, karena mungkin dia tahu ya kamu tuh orangnya cerewet gitu, karena mungkin dia tahu kalau kamu tuh orangnya sangat galak ya. Makanya untuk saat ini tuh dia berusaha tidak melakukan tindakan apapun ya, karena dia masih membaca situasi gitu. Biarlah gitu ya, biar kamu adem dulu, nggak apa-apa ya, meskipun aku kangen aku tahan dulu gitu. Kita lihat lagi bagaimana kondisi dia saat ini. Kita lihat dulu bagaimana kondisi dia saat ini. Bagaimana kondisi dia saat ini, kita cek dulu. Wow, mungkin ya saat ini kamu gak sadar bahwa saat ini ada seseorang yang sangat memikirkan kamu, atau mungkin kamu sadar tapi pura-pura gak tahu gitu. Karena pernah gak sih kalian ini ngerasa gitu ya, saat ini gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kamu tuh sangat memikirkan dia. Maka di saat itulah orang ini saat ini sedang memikirkan kamu gitu. Karena saya melihat ya, nggak cuma rasa kangen aja yang dia rasakan, tetapi orang ini sangat ingin ya kontak fisik dengan kamu secara langsung gitu. Kontak fisik tuh nggak harus ya. Kontak fisik tuh ya maksudnya ketemu gitu ya, ketemu, karena banyak sekali sesuatu hal yang ingin dia bicarakan ke kamu ya, dan orang ini nggak bisa ya menceritakan hal ini tuh hanya via telepon atau via chat gitu. Karena kayak pengennya dia ini ya, dia mengatakan ke kamu di saat dia bertemu kamu secara langsung. Terus saya melihat ada keraguan dari dirinya dia, dan itu alasan kenapa mungkin akhir-akhir ini dia jadi sedikit berjarak sama kamu gitu. Karena sejatinya orang ini dia sangat mencintai kamu, tapi dia masih belum sepenuh hati karena ada beberapa hal ya, mungkin sifat kamu yang membuat dia ini merasa butuh untuk diperbaiki gitu. Karena dia nggak mau gitu ya memaksakan diri bersatu dengan kamu ya, jika kamu ini masih ada mungkin sifat lama kamu gitu. Kita lihat lagi ya, bagaimana kondisi dia saat ini. Bagaimana kondisi dia saat ini. Bagaimana kondisi seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Kita cek dulu. Ada judgment ya. Wow. Saat ini saya merasa
ya. Ada seseorang yang menurut aku secara emosional kondisinya sangat tidak stabil ya. Makanya dia sangat susah ya diajak berkomunikasi. Makanya kenapa akhir-akhir ini dia menjadi pribadi yang sangat emosian atau temperamental. Dan kenapa gitu ya, akhir-akhir ini dia jadi sering ngegas gitu ya. Kayak ngomong salah dikit dia ngegas ke kamu gitu ya. Bicara dikit salah dia langsung ngambek ke kamu gitu. Karena saya merasa bahwa saat ini banyak sekali tekanan yang dihadapi, tapi orang ini gak mau cerita ke kamu. Mungkin hal ini ada korelasinya dengan kartu yang tadi, tapi energinya berbeda. Meskipun demikian ya, saya merasa bahwa orang ini selalu mendoakan kamu ya. Meskipun secara komunikasi antara kamu dan dia mungkin gak sehat, mungkin gak baik, tapi orang ini selalu berdoa yang terbaik untuk kamu gitu. Karena memang hanya kamulah harapan satu-satunya dia saat ini, dan tidak ada orang lain ya, kayak gitu. Terus saya juga melihat ada juga ya di antara mereka yang saat ini sebenarnya dia sedang membutuhkan teman untuk bercerita ya, teman untuk bercerita. Jadi kayak dia membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan cerita dia gitu ya, tapi kayak dia nggak berani ngomong gitu ya. Jadi kayak di sini memang peran kepekaan kamu lah yang sangat dibutuhkan gitu. Kita lihat lagi bagaimana kondisi dia saat ini. Bagaimana kondisi seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Oke. Saya melihat ya, di sini ada kartu Two of Wands. Saya merasa di sini ada seseorang yang hanya bisa memandang kamu dari kejauhan ya. Karena dia sadar bahwa dia ini terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan ke kamu ya, sehingga membuat orang ini tuh merasa tidak layak untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang mungkin pernah terikat dalam sebuah hubungan bersama kamu di masa lalu, tetapi karena orang ini sering menyakiti kamu sehingga membuat hubungan kamu dan dia jadi berakhir gitu ya. Meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi bukan berarti berakhir pula perasaan dia kepada kamu. Karena sampai detik ini orang ini sepertinya tidak bisa menghapus segala memori indah yang pernah kalian lakukan di masa lalu gitu. Dan orang ini memang memvalidasi gitu ya. Dia memvalidasi kepada diri dia sendiri gitu, bahwa sejujurnya sampai detik ini aku tuh masih sayang sama kamu gitu, tapi aku tidak memiliki cukup nyali dan keberanian untuk menghampiri kamu lagi ya, atas apa yang pernah aku lakukan ke kamu di masa lalu. Jadi kayak gitu. Terus saya juga melihat ya, beberapa di antara mereka ini masih nyimpen foto kamu ya. Saya melihat kayak masih nyimpen. Mungkin kalian pernah hangout bareng gitu ya, mungkin traveling ya, mungkin jalan-jalan, dan orang ini masih simpan foto kamu sampai detik ini ya. Itu sebagai tanda bahwa orang ini tuh masih memiliki perasaan yang begitu besar terhadap diri kamu, kayak gitu ya. Oke, guys, jadi video ini sangat menarik ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membawa energi positif ke dalam diri kalian ya. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya chat kontak WA-nya Clarissa ya, yang ada di bawah deskripsi video ini. Sorry, maksudnya klik aja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa ya catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman chat aja, nggak usah ditelepon, karena nanti otomatis akan ada pesan balasannya yang bisa teman-teman ikuti ya. Karena kalau ditelepon teman-teman nggak akan tahu gitu ya, dan aku pun juga nggak bisa mengangkat gitu ya. Oke, jadi sampai di sini aja dulu guys. Mudah-mudahan hari-hari kalian bisa lebih berwarna ya. Dan tentunya kalian tetap terus selalu berbahagia.
Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan terbaru dari aku. Bye, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya.